Gadis ini benar-benar syok melihat pemandangan mengerikan di depan matanya, di mana sebelumnya gadis bernama Mon ini diajak sahabatnya untuk melihat tempat yang ramai dibicarakan orang-orang, yaitu sebuah pohon rindang di area sekolah mereka, bernama Pohon Banyan yang memiliki kisah kelam karena merupakan tempat pembantaian kuno. Mon dan sahabatnya pun bersuah foto dengan latar belakang pohon banyan itu, dan membuat sebuah konten bertema kisah mistis yang pernah terjadi di sana. Lalu saat Connie ingin mengambil sesuatu di kelasnya, Mon pun menunggu di depan sebuah gudang yang tertutup lalu memotret dirinya. Saat di rumah, mereka pun membaca artikel tentang seorang siswi bernama Wanida yang pernah tewas di sekolah mereka, dan kelapanya telah disembunyikan dan tak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, jika ada siswa yang melihat kepala seorang gadis di dalam laci meja dan menatapnya, maka ia akan menemui ajal jika tak berhasil menemukan kepalanya dalam waktu 2 hari, membuat Connie tertegun. Yang ternyata gadis itu mengatakan pada Mon jika kemarin saat ia akan mengambil bukunya yang tertinggal di laci mejanya, ia sempat mendengar suara aneh dari laci di salah satu meja di kelasnya dan mencoba memeriksanya. Namun tiba-tiba ibu Mon membuka pintu kamarnya dan Connie pun tak melanjutkan ceritanya itu. Dan karena hari sudah jam 9 malam, Connie pun berpamitan untuk segera pulang dengan sepeda motornya. Mon membaca artikel itu sebentar lalu menutup laptopnya. Keesokan harinya, Mon pun sudah kembali berada di kelasnya dan pelajaran pun akan dimulai. Mon mencoba menghubungi ponsel Connie namun tak ada jawaban. Namun saat pelajaran dimulai, ia merasa terganggu dengan meja Connie yang terus bergerak. Mon pun mengira jika Connie sudah datang. Ia tak menggubrisnya hingga ia pun menjadi kesal dan akan memarahi Connie karena tak berhenti menggerakkan meja itu. Tapi saat melihat ke belakangnya, ternyata bangku Connie kosong. Saat pelajaran usai, gurunya menanyakan keberadaan Connie. Yang dijawab Mon jika ia pun tak tahu. Ia sudah mencoba menghubungi gadis itu namun tak ada jawaban. Lalu gurunya pun bergegas pergi. Mon pun kembali mencoba menghubungi Connie dan Connie menjawabnya seraya mengatakan jika ia sedang tak enak badan dan tertidur. Lalu Mon pun mengakhiri percakapan itu. Namun betapa terkejut dirinya saat akan mengambil ballpointnya yang terjatuh, ia melihat kepala Connie ada di dalam meja itu, membuatnya berteriak ketakutan. Mon pun mencoba mencuci mukanya dan berpikir jika ia kelelahan dan halu. Tiba-tiba ia melihat pesan teks yang dikirimkan Connie padanya dan langsung menghubungi gadis itu. Namun ternyata bukan suara Connie yang ia dengar, melainkan suara ibunya yang terdengar lirih mengatakan jika Connie telah meninggoy. Dan hal itu pun disampaikan oleh guru mereka yang mengabarkan tentang kematian Connie yang tiba-tiba karena mengalami kecelakaan motor, dan tragisnya tubuh dan kepala gadis itu terpisah